Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dengan di bawah bimbingan Al-Imam An-Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya yang kita sudah di akhir kitab, yaitu di Al-Manthurat wal Mulah sampai kepada hadis. Kita sudah sampai hadis dari Imam Abu Hurairah. Hadis yang keberapa ini? 1838. Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharain amin. Sampai di sanadihi Imam Nawawi sampai kepada an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Imam Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yuldaghu, tidak akan disengat, al-mu'minu, seorang mukmin itu, fi khujrin wahidin, di satu lubang, marrataini, dua kali, muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maknanya orang mukmin yang cerdas. Karena hubungannya dengan iman bukan disengat kala jengking atau ular dengan sesungguhnya. Kalau bukan orang beriman, ia bisa sesungguhnya. Orang berakal saja. Kalau orang berakal ada satu lubang, dia meletakkan tangannya disengat, nggak mungkin dia meletakkan kedua kalinya. Bahkan lubang yang lain pun diduga sama kayak begitu. Itu orang biasa yang dengan cerdas. Orang beriman yang dilihat bukan sekedar urusan ini, jauh sengat akhirat juga kebaca. Maka ini berlaku untuk orang mukmin yang cerdas, artinya memang orang mukmin harus cerdas. Dan dia harus sadar benar bahwasanya dia manusia yang bisa bersalah. Oke. Yang maksum hanya Nabi, yang terjaga beberapa kekasih Allah. Tapi sebagai manusia dia bisa ada hawa nafsu, kelalaian, godaan dan sebagainya. Kepleset dia melakukan kesalahan. Dan seorang mukmin tidak akan, sehendaknya seorang mukmin itu adalah seharusnya tidak melakukan kesalahan dengan betul-betul niat merencanakan kesalahan tersebut. Kalau merencanakan seperti dia tahu lubang ini ada ularnya, ada kalajengkingnya, dia tahu maka memasukkan. Pasti dia tidak cerdas. Dari awalnya sudah tidak cerdas. Bukan ini yang dibahas, ini sangat tidak cerdas, sudah tahu lubang kenapa masuk. Maka seorang mukmin hendaknya tidak melakukan kesalahan dengan merencanakannya. Kalaupun terjadi kesalahan, lah ini yang dibahas. Nggak tahu ada lubang diinjak, tak taunya kesengat. Melakukan kesalahan seorang mukmin bukan kesalahan yang direncanakan. Imannya yang menghalangi dia merencanakan kesalahan. Tapi yang namanya manusia, dia melakukan kesalahan, khilaf. Sengaja melakukan kesalahan tapi tidak pernah merencanakan untuk melakukan program kesalahan, kejahatan, nggak ada. Semestinya seperti itu. Orang mukmin la yu'min la yazni zani hina zani wa huwa mu'min wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Di saat melakukan kejahatan itu imannya ditanggalkan. Makanya seorang mukmin tidak merencanakan ke sana. Maka Imam Haddad mengatakan kemaksiatan yang terjadi kepada seorang mukmin itu ada dua pilihan. Yang pertama adalah dia melakukan kesalahan meyakini Allah tidak melihatnya. Wah, ini bukan mukmin lagi saat itu. Keluar dari iman. Dari beriman karena meyakini Allah tidak melihatnya, keluar dari iman. Yang kedua, dia melakukan kesalahan yakin betul Allah melihatnya, maka kurang ajar dia. Maka semestinya seorang mukmin tidak melakukan kesalahan. Lalu jika terjadi kesalahan bukan golongan ini, yang orang lalai, lupa. Nah inilah, dia lupa. Bukan merencanakan, bukan. Nah di saat lupa ini kesengat dia melakukan kesalahan ini. La yuldagh.
Seorang mukmin kalau memang iya, astagfirullah, saya khilaf, saya kepleset, saya melakukan salah, dosa ini. Maka dia tidak akan memasukkan tangannya ke lubang tersebut 2 kali, karena dia cerdas. Sekali dia beristighfar, mohon ampun dan seterusnya, terus meminta maaf dan minta maaf kepada Allah. Penyesalan. Dan sungguh Allah Maha Kasih siapapun yang bersalah dari hambanya. Ternyata bersamaan itu juga Allah telah buka pintu lebar, pintu maafnya yang amat luas. Siapapun yang datang akan Allah maafkan. Allah menyeru untuk memohon maaf. Maka ayo kita menjadi muslim yang cerdas, mukmin yang cerdas. Jangan dekat-dekat dengan lubang. Kita harus menghindari dari lubang kemaksiatan. Maksiat kita hindari. Sebab-sebab maksiat. Apa yang kita tonton di laptop kita, di handphone kita. Dengan siapa kita bergaul. Dan seterusnya kita harus waspada, jangan sampai kita masuk lubang. Pun demikian kita sebagai manusia. Sudah berusaha demikian seperti itu pun kadang masih kita masuk ke lubang. Lalu bagaimana kita tahu itu lubang? Orang cerdas adalah seorang mukmin la yuldagh. Tidak akan dia tersengat, masuk kecebur sampai disengat, masuk ke haraman. Di satu lubang yang sama 2 kali. Hendaknya seperti itu kita. Hendaknya seperti itu. Itu orang beriman. Nah, ini adalah bahan renung untuk kita semuanya. Kalau menantang Allah enggak ada orang mukmin menantang Allah. Akan tapi yang sering terjadi adalah kelalaian kita. Kelalaian kita. Ya, karena kelalaian kita. Maka dari itu ayo, siapapun yang dari kita kok tiba-tiba kepleset, yuk segera kembali kepada Allah. Tidak ada yang tidak punya dosa di antara kita. Tapi orang cerdas adalah tahu kalau hukuman Allah adalah pedih, yuk kembali kepada Allah secepatnya. Lalu dia keceblos lagi, ya kembali lagi kepada Allah. Kepleset lagi, ya kembali pokoknya. Jangan menunda untuk itu semuanya. Artinya hindari lubang itu. Jangan sampai masuk. Kedua kali saja sudah dianggap tidak cerdas, apalagi sampai 3 kali, 4 kali. Baik, lebih cerdas lagi apa? Jangan berjalan di tempat yang berlobang-lobang. Berkumpul dengan orang soleh. Berkumpul dengan orang baik. Berkumpul dengan orang yang selalu mengingatkan kita akan kebenaran. Dan biasakan hati kita lapang di saat diingatkan. Karena apa? Peringatan dari saudara kita itu adalah menghindarkan diri kita agar kita tidak terjatuh atau tidak masuk ke lubang. Cuman kadang kita ini, ya inilah yang menjadikan kita sebab kepleset dalam lubang. Kita telah dikuasai oleh kesombongan, menjadikan kita buta. Sehingga karena kita buta, sering kita terpelosok dalam lubang-lubang yang banyak ularnya yang menyengatnya. Banyak dosa-dosa yang di tempat tersebut. Siapa temanmu hari ini? Teman bergrup WhatsApp. Siapakah grupmu ini? Gunjing, ngomongin orang, ngirim hal-hal yang gak pantas, ini grup WhatsApp. Sekarang macam-macam, kalau sudah bicara hadis, harus disesuaikan dengan zaman ini. Perkumpulanmu, bisnismu dengan siapa ini? Jangan-jangan dia menghantarkan dirimu ke lubang-lubang tersebut. Wong kita menghindar saja kadang terperosok dalam lubang, bagaimana kita bermain-main di tempat yang banyak lubangnya? Kita menghindar kepleset. Cerdas tidak akan masuk lagi. Kelas cerdas apa kalau kita ternyata bukan menghindar dari lubang, malah kita main di tempat lubang tersebut. Mari kita renungi diri kita sendiri. Muttafaqun alaih, hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.